Misteri Seekers, selanjutnya kami melanjutkan ke sudut ruangan lain. Namun tim coretan misteri, yaitu Inggar dan Tiara, meminta izin KPL untuk menelusuri lantai lainnya. Sementara itu Dinda tetap bersama KPL menuju lantai paling atas. Menarik sih Gar, kita kan datang ke salah satu padepokan yang orang-orang tuh pasti tahu tentang Kiprana Lewu itu siapa. Dari semuanya, baru beberapa tempat kali ya kita datengin, udah menarik sih. Kayak lekat banget sama si dunia-dunia mistisnya gitu. Kayak tadi sebelumnya kita kan turun tangga, ada kayak semacam tengkorak berdarah, atau yang lukisan-lukisan yang ya seni banget gitu ya dilihat. Dan di sini tuh nah di sini juga banyak kayak benda-benda yang sebetulnya bikin kesan horornya tuh udah dapet banget. Dan menariknya di sini tuh di lantai 1 itu pertama, ketika kita pertama masuk ada salah satu sosok yang langsung nunjukin apa? posisinya di sini. Wujudnya seperti kuntilanak, berbaju warna putih. Dia terbang agak segini nih. Kapan? Gitu. Pas Tadi waktu pertama kali kita masuk. Dan dia sih kelihatannya jahil. Ketika gue lagi duduk, sempet tadi kan sebelum kita mulai ataupun kayak gimana, lagi ngobrol-ngobrol di sofa itu, rambut gue kayak ditarik gitu. tapi ini dia nggak diam di sini. Enggak, dia nggak diem di sini, jadi kayak pindah-pindah gitu. Dan ada lagi, di sini juga menarik nih, dari pajangan-pajangan dan koleksinya Kiprana itu, di sini tuh ada kayak semacam peti. Ini tuh peti, entah kayak, ya mungkin untuk hanya penambah, ini aja ya untuk ruangannya kayak gimana. Dan ini tuh bisa hidup ternyata. Tapi gimana ngidupinnya tadi hanya kayaknya Kiprana yang tahu ya gimana sih bonekanya. Dan di sini gue pertama kali tadi ada lihat sosok laki-laki Gar di sini. Berdiri. Iya, tapi dia kayaknya dominannya untuk diem di sini aja, laki-laki itu. Dan ini auranya panas gue, nih tangan gue panas. Panas. Tapi yang gue lihat ya, jadi di setiap patung kayak gini nih, ada yang di sini. Iya. Kayak ini kan ini. Coba kita lihat. Nah, kayak mungkin semacam wadah ya, kayak wadah buat mereka juga untuk nempatin si patung-patung yang disediakan. Mungkin dia berpikirnya disediakan kayak untuk disimpan gitu. Sama banyak juga sih sebetulnya. Tadi kan dari patung yang di depan yang naga, yang gue ngerasain energi Ada sesuatu. Dari patung ini, dari sosok yang di situ. Dan ada yang satu juga yang menarik, langsung kita masuk tuh kita disambut sama ini nih. Kayak jenglot bukan sih? Bukan ya? Tapi ini serem sih karena ada sayapnya kayak kelelawar gitu ya. Dan ya mungkin bisa sewaktu-waktu salah satu makhluk ataupun apa dia bisa langsung masuk ke situ sih kelihatan. Jadi emang setiap kayak gini tuh ada penunggunya. Sampai tadi juga katanya kejadian yang baru-baru dialami sama Kiprana sekitar beberapa bulan yang lalu atau gimana, lagi nungguin pesanan online. Nah, bukan motornya gerak sendiri, hidup sendiri. Yang ini nih, yang bagian ujung katanya. Jadi ada salah satu koleksi Kiprana motor di sini tuh yang tiba-tiba hidup sendiri, sedangkan nggak ada akinya dan nggak ada kuncinya. Kiprana langsung mastiin ke atas, ke asistennya, ternyata dia lagi benar-benar, dan ketika ke bawah udah mati lagi. Kesan horornya dapat banget sih di sini, karena kan emang yang punyanya juga salah satu orang yang sangat mengerti tentang dunia mistis gitu. Dan kita coba langsung aja ke atas ya, karena kan sosok yang di sini mungkin ada salah satu sosok cewek yang kayak pindah-pindah, dan kita belum tahu nih tempat diamnya dia tuh di mana. Sementara itu Tiara yang berada di lantai atas bersama KPL mencoba untuk berkomunikasi dan merasakan fenomena gaib yang ada di ruangan tersebut. Kita ke lantai 3 dulu. Lewat sini? Nah ini kan yang sering murid-murid saya
sering ngalamin ya ini ceritanya sih. Di sini kalau misalkan apa namanya mereka udah pada datang duluan, ini aktivitas gaib sering di sini. Terutama nih bekas kandang-kandang kucing saya nih, ini suka pindah-pindah sendiri. Kandangnya? Ini kandangnya bisa pindah sendiri. Nah di sini ada ruangan yang memang saya taruh kucing juga dulu, saya hobi kucing dulu. Oke. Ini terutama jendela ini juga Sering kebuka. Terus ada beberapa apa ya aktivitas di sini, terutama di WC itu seperti ada orang yang buang air Di sini. di sini. Tapi padahal airnya nyala nggak? Itu nyala, Nyala. tapi nggak ada orang, Nggak ada orang. nggak ada orangnya. Terus apa namanya ada bekas kotoran juga, gitu loh. Seperti ada orang yang buang air di dalam sini. Gitu. Terus Niki, kan biasanya katanya kalau kucing itu kalau ada sesuatu suka ngeong-ngeong kan? Kucing Ini enggak, diam aja. Nggak, diem aja. Jadi ya itulah, harusnya kan memang mereka mengeluarkan simbol ya, simbol-simbol tertentu. Tapi ya anehnya itu dia nggak ada Respon nggak ada apapun. respon apa-apa. Nah ini saya pernah dengar ini jatuh sendiri Pintunya ini. pintunya, pintu kaca kayak prang, saya naik ke atas ya nggak ada apa-apa yang pecah. Terutama ini, makanya itu ada yang saya dibongkar tuh sama anak-anak, karena itu kandang ya sekarang oke lah ini paling atas ya kan, tapi ini bisa kita lihat nih ketutup semuanya, nggak mungkin ada angin bisa didorong aja itu berat. Berat sih Ki, Nah, iya. si kandangnya juga. Oke lah kalau misalnya tiup angin, cuman angin di mana-mana pasti butuh batasan agar angin itu nabrak sesuatu. Nah ini kan ngeplos, ya kan? Dan ini juga bukan besi padat, dia besi kopong. Dan nggak ada angin juga di sini Nggak masalahnya ada Ki. angin juga. Nggak bisa di. Kalaupun ada angin, impossible lah kalau ini bisa buat ini. Kalau misalnya mungkin kegoyang seperti ini aja, ya kan? Oke lah masuk akal. Tapi ini enggak, dia jalan, berjalan itu pindah ke sini. Nah angin kan dari sana. Kalau misalkan ada angin, harusnya kan ini justru mundur. Ini maju. Kadang di sini, kadang di sini. Tapi dari Kipran sendiri pernah lihat dia pindah posisi ke sana? Lihat, kan cerita dari Usup nih. Heeh. Usup, saya tungguin ya kan, saya tungguin. Ada bunyi nih, rek, tau udah di situ.